HP-nya mas. HP-nya apa? Kayak spidol nih mas. Spidol? Walah, ini jenenge miskol, dudu spidol. Halo konco-konco, piye kabare? Api? Sama dong, aku juga. Namaku Brandon, aku si Bolang dari Magetan, Jawa Timur. Kalau yang ini namanya Vandra. Dia paling suka bernyanyi dan bermain gitar. Kalau ini Paijo. Di antara kami semua, dia temanku yang paling muda. Meski begitu, semangatnya tetap luar biasa. Satu lagi, yang ini namanya Kuncung. Belakangan ini dia pengen banget punya HP baru. Apa itu HP-ku? Salam kenal dari kami, anak-anak alam Wonomulyo. Ini nih, salah satu permainan kesukaan kami. Namanya Omplung Berasak. Alat ini dibuat dari tabung seng lengkap dengan bara apinya. Tenang, ini aman dan gak berbahaya kok. Kami sengaja menambahkan daun dan rumput basah supaya semakin mengeluarkan banyak asap. Keren kan? Gimana doa iki? Nah, doa iki. Pan, ini HP-mu toh, Pan? Ma, susuan-suan iki lho. Wah, treatment toh. Tak pindah lho, Kak. Iki apa aku? Gak tak sene sapa-sapa iki. Medit banget toh kowe, Kak. Betul. Cong ngapa tuh Cong jane iki Cong? Kalau aku pengen HP-ne no, Pan. Terus kalian tuh pelit banget tok, Nono. Yo, Lang, ku medit toh, Lang. Wah, ngel iki. Cah pelit renek kancane. Pelang ini gilang. Ayo ditinggal dolan rono. Siap ya. Lang, pulang. Lang, pulang. Mana yang dilang? Pulang. Lang. Apa? Andre ambek Paijo. Napa? Arep ning kuto. Kalau begitu jangan buang waktu lagi teman. Ayo kita kejar Vandra dan Paijo. Teman, kampung kami terletak jauh dari ibu kota kabupaten. Kami jarang sekali pergi ke kota. Selain karena jarang kendaraan umum, aku tidak mau membuat bapak dan ibu khawatir. Nah, itu Paijo dan Vandra. Kenapa tuh, Lang? Iki titip duwite kunco dinggo tuku HP. Oh, Andi. Ya, Lang. HP sing biasa apa sing Android, Lang? Android, dudu Android. Oh iya, Mas. Matur nuwun yo, Lang. Matur nuwun yo. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Yo, tak makasih yo. Lega rasanya. Hati-hati di jalan ya, Paman. Capek. Tapi aku senang karena bisa membantu Kuncung mewujudkan keinginannya. Lang, Ya, Mbak. kok ngendi kowe mau? Berarti titip duwite kunco dinggo tuku HP. Aja mulai dhisik kene wangi mbake gawe kembang goyang. Diwangi. Mbak. Pundi, Mbak? Teman, kami sedang membuat jajanan tradisional yang legendaris. Enak ya, Mbak. Bahan lain yang disiapkan adalah telur ayam dan gula pasir. Kedua bahan ini harus dikocok sampai sedikit mengembang. Nah, kalau sudah, baru deh ditambahkan dengan tepung beras dan tepung terigu.
Udah nggak sabar banget pengen nyobain. Dia warna-warni. Sabar. Oh, warna. Ini adonan yang sudah setengah jadi, teman. Selanjutnya tuang di 3 tempat yang berbeda untuk diwarnai. Gimana? Tampilannya cakep kan? Ayo lang digoreng lang. Ini nih yang paling unik dari proses membuat kembang goyang. Adonan digoreng menggunakan cetakan berbentuk bunga atau kembang. Sebelum dimasukkan ke adonan, cetakan direndam dulu minyak panas. Kemudian celupkan ke adonan sampai adonan menempel. Baru deh, letakkan pada minyak panas sampai adonan terlepas dari cetakan. Nah, tinggal goreng, goreng, goreng. Jadi deh. Ini dia teman, kembang goyang. Jajanan renyah manis yang bikin lidah tidak berhenti bergoyang. Mantap! Selamat makan! Gimana rasanya, Cung? Nggak bakal sumpah. Udah gas tenan. Manisnya pas ora kemanisan. Tuh, enaknya beneran, bukan kaleng-kaleng. Rasanya gurih serta manisnya pas. Teman di rumah mau? Ayo main ke sini. Pasti akan dibuatin sama kakak dan bibiku. Enak pulang, Cok. Udah ayo. Yuk. Bahaya banget ini. Berpiye? Bahaya pokoknya. Apa ora itu ih? Tapi bohong. Kalian berdua emang paling jago bikin aku kaget. Selamat loh. Tapi ingat ya, habis ini jangan sombong. Langsing kecil lang. Lang jurok ngejoli lo kowe. Kita bentar kita. Ayo golek sinyal. Waduh, teman, sepertinya ada yang nggak beres nih. HP barunya Kuncung tidak bisa dipakai telepon. Atau jangan-jangan nggak ada sinyal ya? Duh, gimana ini? Ana sinyal iki. Lang, HP-ne masuk gak kenang, Lang. Ora nang iki. Nang kono, Lang. Pak Guru bilang sinyal telepon biasanya ada di tempat yang tinggi. Kok tetap nggak bisa ya? Ya saya mendulang. Sabar ya Cung, karena nggak ada sinyal jadi HP-nya belum bisa dipakai. Doain aja semoga sinyal segera masuk ke kampung kita. Ora sinyal lagi. Pas aku tuh HP anyar padahal nggak ada sinyale piye. Oh, baca dhewe tuku kleru, Mas. Kleru piye to, Jo? Kan nek tuku HP sak sinyale. Wah, itu Nopan. Mau kemana dia? Kok jalan numplang ki? Lah apa menang di? Aku bosan dolan HP terus mending dolanan iki ae. Ayo nak malu ayo. Asik, senang banget. Akhirnya kami bisa main sama-sama lagi. Ada Nopan, Kuncung, dan semua teman-temanku yang lain. Cihuy! Iwak kembung, enak rasane. Aku pengen nabung, nek kene wae. Nah, ini dia teman, 2 tips rajin menabung ala si Kuncung. Yang pertama, punya celengan atau tabungan yang bagus. Dengan celengan yang warna-warni, Kuncung akan lebih semangat menyimpan uangnya di sini. Yang kedua, harus hemat. Le,
Metu ku piro? Tunggal, Pak. 10.000. Dan tunggal. Semangkok. Tunggal til, Pak. Setunggal til. Tunggal, Pak. Iyalah, sini. Pak. Dites. Karena menurut dia, satu kali jajan cilok bisa saja memperlambat keinginannya terwujud. Walaupun selalu terjatuh dan terjatuh lagi, si Kuncup tetap berusaha. Luar biasa perjuangan si Kuncup untuk meluncur. Patut dicontoh semangatnya. Ayo semuanya, semangat teman-teman. Ayo meluncur. Teman di rumah mau ikutan? Seru loh. Hei, biar seru tapi hati-hati dan jaga keseimbangan ya. Ini dia yang namanya seluncur pasir, teman. Meluncur menggunakan papan di atas pasir yang menurun. Saat di atas papan, kita harus menjaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh. Yo, aku tak kewangi pakdeku. Ukur wae yo. Yo, Lang. Aku melu ya, Lang. Aku yo, Lang. Sudah dulu ya. Aku harus membantu paman nih menebang pohon aren. Dek, wangi apa? Kowe tak kon ngewangi nalekke tampar kae, kengko dienggo narik ben reban dono kae. Nggih. Alon-alon yo. Aren termasuk tumbuhan dari keluarga palma. Ini ceng, Mak. Tumbuhan ini punya banyak manfaat. Alon-alon, Lang. Tiba kok. Adek, wis rampung. Ayo Kak Medun. Pohon aren tumbuh sampai ketinggian 1.400 meter. Biasanya banyak tumbuh di lereng-lereng atau di tebing sungai. Sudah cukup banyak nih teman. Ayo kita angkat. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dikenal sebagai sentra pembuatan pati aren teman. Salah satunya milik Patriono. Adek niki onggo arene. Ya Bolang, kowe njikuk meneh iki tak totone ya. Mesin parut batang aren ini merupakan hasil karya warga Kecamatan Tulung. Cara kerjanya, batang aren dimasukkan dari sisi kiri mesin. Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut. Sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki. Hasil parutan keluar dari lubang mesin parut berupa serabut kasar berwarna putih. Setelah itu masukkan serabut aren ke bak perendaman. Aduk-aduk permukaan air bak berulang kali supaya serabut arennya naik ke permukaan. Karena serabut air ini mengandung air pati, masih harus diperas menggunakan kain halus. Saat proses pengambilan serabut berlangsung, pati aren tidak terlihat. Sebenarnya di dalam air ini dipenuhi sari pati dalam jumlah yang sangat banyak. Ayo Kuncup, pindahkan ke dalam bak kedua. Aduh, Kuncup. Kebanyakan gaya kamu sih. Nah, ini dia teman yang sudah siap diambil patinya. Sebelumnya didiamkan terlebih dahulu selama 5 jam. Jadi kan apa Pak Dek? Nah wis dadi bentuke putih. Nggih Pak Dek. Pati super berwarna putih berada paling bawah. Ini dia teman. Bongkahan seperti batu putih ini adalah pati kualitas super hasil pengendapan. Nantinya akan didiamkan lagi selama 1 malam untuk proses pengeringan. Teman, ini dia tempat pembuatan mie putih alias mie soun. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Wunut, dikenal sebagai sentra pembuatan mie soun teman. Salah satunya milik Bude Muli.
pati arene. Oh iya, tolong angkat ke lang. Langsung aja pati arennya masukkan ke dalam bak teman. Biar Mbak Caca langsung mengaduknya. Proses mengaduk ini agar pati yang menggumpal dapat terurai kembali. Sehingga menjadi lebih lembut. Seperti ini teman jadinya. Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas. Pati aren diaduk merata berulang sampai gumpalan pati larut dalam air. Kemudian cairan pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak perlu waktu lama, pati aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan. Hati-hati yang menuangkannya, jangan sampai tumpah. Karena adonan pati aren ini panas sekali, maka dari itu biar paman saja yang mengerjakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, karena ini bagian terunik dalam membuat misoun, yaitu bagian mencetaknya. Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah. Adonan pati arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Proses pencetakan ini harus cepat teman. Jadi kita harus cepat juga memasukkan wadah sengnya. Mie yang keluar seperti tali putih ini langsung rapi di wadah seng. Selanjutnya dijemur di pelataran. Lihat, begitu luas sekali ya tempat penjemuran misoun ini. Biasanya mie dijemur seharian. Mie yang sudah kering kemudian diangkat. Mie kemudian disatukan ke dalam salah satu wadah seng supaya mie yang di atasnya tidak jatuh ke tanah. Misoun yang telah kering terlihat menjadi putih, transparan, dan kaku. Sebelum dijual, misoun harus dirapikan terlebih dahulu. Mie dibentuk menjadi ikatan kecil, kemudian ditimbang. Setiap untayan beratnya 3 ons atau 300 gram. Biasanya Bude menjualnya Rp4.800 saja. Lang, kunjukin endi? Tareti mbak. Ada-ada aja tingkah kalian ini. Nah, teman, aku dan Mbakku akan membuat kue dari bahan misoun nih. Namanya kue soun. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti tepung terigu, telur, gula, dan garam secukupnya. Semua bahan dicampur dan diaduk sampai merata. Ingat ya teman, aduk sampai menjadi adonan. Sambil Mbakku mengaduk, kami akan membuat pewarnanya terlebih dahulu. Ada warna merah dari kayu secang, kuning dari kunyit, sedangkan hijau dari daun pandan. Nah, sudah jadi nih teman. Tinggal campurkan ke dalam adonan deh. Selanjutnya, misoun harus direbus dulu hingga matang ya teman. Gak butuh waktu lama untuk merebus misoun ini teman. Sebentar saja, mie sudah matang. Cetakan adonannya menggunakan batok kelapa. Sebelumnya, batok kelapa diolesi minyak agar adonan tidak lengket. Kalau sudah, barulah adonan dimasukkan. Pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Misounnya sudah matang, kemudian ditambahkan di atas adonan. Sepertinya sudah cukup banyak nih. Sekarang tinggal dikukus deh teman. Kalau bagian mengukus, serahkan saja pada Sidik. Hehehe. Atur apinya ya Dik, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Sabar sebentar ya teman-teman, sampai kue sounnya matang. Eng. Ini dia, kue soun ala si Bolang. Udah gak sabar nih, ingin segera mencicipinya. Rasanya enak tenan. Aromanya juga menggoda. Saat menggigitnya, mantul. Mantap betul.
Jalan tok isine kagak ngewangi-wangi. Android, tujuh Android. Oh iya, Mas.